Oke, kita mau live lagi. Tadi saya kepental sendiri. Oke, masih membahas tentang curhat bebas mengenai quarter life crisis bersama Inji, psikolog dan PRH educator. Sebentar, aku tulis dulu. Sip, semoga bisa. Ya, sudah masuk lagi? Iya. Kita malah kepental sendiri ya. Oke. Ya, demikianlah Ya, kehidupan quarter life crisis, teman-teman. Kita sudah merasa melakukan yang benar, kok tiba-tiba dapat feedback negatif dari orang lain. Tiba-tiba salah, gitu. Tiba-tiba programnya nggak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Dan itu juga yang aku ngerasain sih, Nas, ketika masuk di quarter life ini. Jadi kayak karena perubahan hidup yang tadi ya, jadi yang kayak tiba-tiba nggak ada PR lagi nih dari orang lain, jadi aku yang harus nentuin targetku sendiri. Nggak ada gitu petunjuk kan. secara formal ya, harus ngapain. Iya, betul. Nah, udah gitu kan jadi kayak kehilangan pegangan kan. Udah gitu jadi kayak apa yang tadinya bekerja dengan baik, tiba-tiba, maksudnya di dalam diriku sendiri nih. Dalam diriku tadinya cara ngerjainnya seperti ini, tiba-tiba it's not working anymore di kehidupan quarter life aku gitu. Karena iya, memang benar-benar. Iya kan, karena memang udah change-nya a lot gitu. Kayak kalau dulu mungkin contoh misalnya kalau dulu aku kalau belajar bisa nyicil dari jauh-jauh hari, kalau sekarang mungkin aku harus menggunakan cara yang berbeda karena nggak kayak gitu lagi kehidupannya. Gitu. Dan awal-awal aku juga gak kaget, Ji, sampai aku ngomong sama Saski ya, sama temen aku ngomong, gila ya masa dewasa tuh ujiannya setiap hari, men. Soalnya banyak hal berbeda dan berubah-berubah terus. Jadi awal-awal tuh dulu overwhelmed banget. Kalau sekarang menjelang akhir 29 ini, menjelang menuju 30 udah kayak, ya udah kalau hari ini salah, lebih bisa forgiving diri sendiri juga. Tapi pas 24, 25 tuh yang masih yang kayak, hah, gila kok gue selama ini oke kok, ini kacau banget, yang kayak Angie bilang, kok dulu cara-cara yang works sekarang nggak works ya di hidup gue gitu, apa yang salah nih. Terus tapi kok kayaknya ngeliatin teman-teman, mana itu udah mulai zaman sosial media juga ya, kok kayak teman-teman lain seems oke, hidupnya lancar, kayaknya bahagia. Terus sampai teman aku tuh ngingetin, ya kan Nas, orang nggak mungkin ngepost pas lagi saat-saat down, dia pasti ngepost pas saat-saat lagi menyenangkan, dan itu kan juga hanya beberapa detik dari kehidupannya. Masa kamu ngukurin diri kamu yang kamu kenal sampai dalam-dalamnya dengan panggungnya orang lain gitu kasarannya. Apa ada istilahnya, don't compare your background with your backyard with another people front door gitu. Ya juga ya gitu. Iya, jadi ada banyak hal yang nggak diketahui ya. Cuma memang meskipun kita ngeliat nih ya susah-susahnya gini-gini, tapi kemarin tuh aku pernah ada satu momen gini, Nas, aku lagi masak gitu kan. Pas aku lagi masak itu dan itu kayak morning routine pagi itu kayak harus masak, udah gitu nyuci piring sendiri gitu kan, udah gitu ya bersih-bersih gitu, udah gitu aku tuh kayak tiba-tiba kayak terbesit di dalam hatiku, ya inilah kehidupan orang dewasa, aku harus masak sendiri, aku harus nyuci sendiri, aku harus tanggung jawab sama hidupku sendiri, but I feel alive gitu, aku merasa hidup dan aku merasa menyenangkan, hidup ini menyenangkan gitu, karena aku bisa melakukan banyak hal. Nah, itu karena aku sudah melewati beberapa fase dulu di dalam diriku, ada internal change. Karena awalnya nih, bayangin nih Nas, kalau misalnya kita masih menganggap bahwa tanggung jawab sebagai orang dewasa di usia 30 tahun ini sebagai tanggung jawab kayak dulu kita ngerjain tanggung jawab kita sebagai anak kecil gitu, yang pokoknya kamu habis kalau mau tidur kamu harus cuci tangan dulu ya, cuci kaki dulu, habis itu kamu ini kan itu jadi different ya, maksudnya yang awalnya itu ngerasanya kayak tuntutan, tapi kalau ini tuh kayak sebagai orang dewasa itu kita berdaya. Nah itu kan ada internal change yang sebenarnya kita perlu internal change itu yang membuat bagaimana kita menghadapi si quarter life ini jadi sesuatu yang berbeda. Kalau kita
nggak bisa ada lompatan di dalam diri kita, itu di luar kita bakal pegap-pegap tuh, karena apa yang kita lakukan pas masih kecil itu dengan cara hidup kita, cara berpikir kita pas saat kecil itu nggak bisa kita pakai lagi ketika kita sudah memasuki si quarter life ini gitu. Jadi memang ada banyak hal sih di situ. Iya, bener banget ya. Ketika kita di internalnya belum, ibaratnya belum upgrade, kalau kayak handphone sama laptop kan ada tuh upgrade setelah 6 bulan, setelah setahun, atau mobilnya setelah 10.000 meter, 10.000 kilometer, juga harus upgrade. Nah, internal change ini juga kita perluin untuk menghadapi masa di usia dewasa yang tuntutannya makin beragam dan banyak ya. Iya. Nah, tadi tuh ketika aku baca-baca lagi, sebenarnya kayak quarter life crisis ini tuh apa sih gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kayak keresahan, gelisah, dan semua emosi-emosi yang nggak nyaman itu tiba-tiba muncul di sekitar usia ya 20-30 tahunan, 35 gitu. Kenapa itu bisa muncul? Karena ada tuntutan baru, ada pilihan-pilihan yang terbuka lebih besar lagi gitu di hadapan kita, sehingga keresahan-keresahan itu muncul. Nah, kalau aku lihat dari segi PRH-nya nih, Nas, jadi sebenarnya ada momen-momen di mana hakikat diri atau kekuatan di dalam diri kita itu tuh kayak mau keluar gitu. Jadi kayak mau exit. Nah, sebenarnya kan selama ini aku share tentang hakikat diri itu kan tentang kekuatan, jadi sifat baik gitu kan. Nah, ini tuh itu baru satu dimensi dari hakikat diri, Nas. Nah, dimensi lainnya adalah dimensi misi hidup. Jadi panggilan kita ya? sebutnya essential course of action gitu. Jadi kegiatan-kegiatan hakiki, kegiatan-kegiatan yang penting buat kita, termasuk sih panggilan hidup itu juga adanya di hakikat diri. Nah, ketika itu mau muncul, itu kan kayak kita didorong, kamu harus ngelakuin sesuatu nih. Yang saat ini tuh belum jadi tempatmu nih. Ada di ujung sana yang tempat. Nah, itu kan kayak itu kan menyebabkan keresahan ya, kayak ada kesenjangan antara yang saat ini dengan yang di dalam diri kita tuh ada dorongan untuk maju ke ujung sana gitu. Jadi kayak keresahannya sebenarnya terjadi di situ. Nah, tadi apa hubungannya dengan aku bilang, ya berarti kita harus ada internal change. Nah, hakikat diri ini baru bisa akan keluar benar-benar itu kalau misalnya kita ditunjang dengan cara kita berpikir, dengan ketenangan batin kita, dengan tubuh kita juga yang kita rangkul bersama untuk kerjasama untuk maju menuju si misi yang didorong ini gitu. Jadi kita memang perlu banget untuk melihat internal change-nya kita, bukan cuma sekedar gila perubahan hidup di luar gue banyak banget. Gue yang tadinya ini dituntut bukan cuma sekedar itu, tapi dan jangan cuma fokus yang perubahan di luar ya, tapi lihat dulu yang di dalam ada perubahan apa. Iya, itu benar banget. Buat teman-teman yang belum familiar sama istilah hakikat diri, itu tuh di belakang Angie ada gambarnya. Kadang kita tuh nggak tahu perubahan-perubahan yang dalam diri gitu. Nah, tapi di dalam diri kita tuh banyak banget elemennya, dan aku sendiri jadi inget nih, Ji, coba teman-teman yang lain, kok Angie juga ngalamin nggak sih, kayak dulu nih sebelum quarter life crisis, kayaknya pakai kekuatan pikiran aja tuh gue bisa capai apa yang gue pengen gitu, karena sistem hidupnya tuh udah terprediksi kan. Tapi begitu setelah 25, nggak cukup cara pikir, nggak cukup kepintaran, tapi tadi harus nanya dulu tubuhnya mampu apa enggak, karena udah mulai rentak. Dulu kalau tidur cuma 2 jam masih bisa ngerjain apa-apa. Setelah 25 masuk angin cuy, terus nggak bisa mikir abis itu. Jadi kayak, saya ternyata untuk mencapai tujuan, impian, tadi panggilan hidup, saya juga harus mempertimbangkan tubuh saya ya. Bahkan harus belajar merawat tubuh dalam hal makanan, nutrisi, istirahat, terus juga self-care, terus juga ini lingkungan manusia. Jadi awal-awal tuh ngerasa gini, kok sekarang susah banget ya untuk mencapai yang saya pengen, kayak halangannya ada aja. Akhirnya kita jadi nyalahin eksternal, kayak apa gue orang gak beruntung ya, apa yang malang ya, kok kayaknya susah gitu. Merawat wajah, iya baik, kalau ada dananya ya Pak boleh. Terus abis itu